Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, lembaga penyiaran dibagi menjadi 4, yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Menurut Permen Kominfo RI nomor 18 tahun 2016 mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran, syarat pendirian LPB dibagi menjadi 4. Yang pertama, LPB harus didirikan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, LPB harus berbentuk Badan Hukum Indonesia yang berupa perseroan terbatas. Yang ketiga, bidang usaha LPB hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Dan yang keempat, seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Saham dan modal awal lembaga penyiaran berlangganan ini dapat berasal dari investor asing, selama mayoritas saham tetap dipegang oleh warga negara Indonesia. Seluruh pembiayaan LPB ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama, modal awal usaha. Yang kedua, pembayaran dari para pelanggan. Dan yang ketiga, investor asing. Lebih lanjut mengenai pendirian lembaga penyiaran berlangganan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, Bab 3, Pasal 2 hingga 5, yang mengatur tentang proses pendirian dan perizinan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, untuk sistematika perizinan, menurut Pasal Penyiaran Nomor 52 Tahun 2005, ini ada beberapa peraturan ya. Yang pertama itu jangka waktu izin. Nah, jangka waktunya itu kalau radio itu diberi izin 5 tahun, sedangkan televisi 10 tahun. Setelah itu mereka harus memperpanjang perizinan penyiaran tersebut. Yang kedua, pencabutan izin. Nah, pencabutan izin ini diberikan apabila ditemukan beberapa pelanggaran, seperti yang disebut dalam undang-undang. Jadi antara TV atau radio itu, kalau ada yang melanggar peraturan, nah pencabutan izin itu bisa menjadi salah satu sanksi bagi mereka. Nah, selanjutnya untuk perpanjangan izin. Perpanjangan izin itu paling lambat itu 1 tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI. Jadi sebelum 1 tahun sebelum perizinan itu habis harus diperpanjang. Contoh kalau televisi setelah 9 tahun berjalan harus memperpanjang perizinannya sebelum izinnya habis. Yang terakhir, pembayaran izin. Nah, untuk pembayaran izin ini LPB wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara. Ya biasa ya, ini tentang pembayaran. Nah, untuk pelaksanaan LPB lembaga penyiaran berlangganan ya. Iya. Lembaga penyiaran berlangganan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka. Beberapa regulasi lah, peraturan. Nah, yang pertama harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan. Ya, jadi mereka harus melakukan sensor internal. Jadi di dalam lembaga itu tersebut. Jadi tanpa melibatkan lembaga luar seperti LSI. Jadi mereka harus memberi sensor sendiri terhadap program acaranya. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah menyediakan paling sedikit 20% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari media penyiaran publik dan media penyiaran swasta. Jadi untuk channel TV berlangganan 20% acaranya adalah
acara TV swasta, program acara yang biasa kita lihat, 20% dari channel berlangganan tuh, yaitu. Nah, untuk status penyiaran itu berlangganan melalui kabel. Ada juga yang berlangganan melalui satelit komunikasi dan juga berlangganan melalui terestrial. Jadi ada 3 macam. Ya mungkin seperti itu untuk lembaga penyiaran berlangganan. Selanjutnya adalah lembaga penyiaran komunitas. Materi selanjutnya adalah lembaga penyiaran komunitas. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan siaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dan syarat berdirinya LPK. Pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri dari lembaga penyiaran komunitas tersebut, yaitu yang pertama bersifat independen, atau lembaga penyiaran komunitas ini tidak melakukan siaran untuk kepentingan propaganda kelompok tertentu seperti kepentingan politik dan kepentingan ekonomi lainnya. Yang kedua tidak komersial, di mana lembaga penyiaran komunitas ini tidak menyajikan siaran iklan dan atau siaran komersial lainnya. Yang ketiga, daya pancarnya rendah, luas jangkauannya terbatas. Yang keempat, berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima, seluruh modal awal usahanya berasal dari anggota komunitasnya. Selanjutnya adalah syarat pendirian dari lembaga penyiaran komunitas ini. Lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa atau lurah setempat. Kemudian lembaga penyiaran komunitas didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum korporasi atau perkumpulan, atau lembaga penyiaran non-partisan yang seluruh modalnya dari anggota komunitas dengan modal awal berasal dari 3 orang anggota atau lebih dan tidak melibatkan warga negara asing sebagai pengurus. Kemudian sumber biaya harus berasal dari sumbangan dan atau hibah dan atau sponsor yang tidak mengikat. Lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan dalam radius maksimal 2,5 km dan alokasi frekuensinya dibatasi cangkupan wilayahnya, meliputi kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan dan menyetujui isi siaran yang terdiri dari hiburan, seni, budaya, informasi, pendidikan, iklan layanan masyarakat, tidak menyiarkan iklan komersil, dan relay siar yang terbatas. Sebagai contoh, seperti di UIN ada yang bernama Suka TV, kemudian ada MMC TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendirian lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi pertama yaitu penyiaran radio AM atau MW secara analog atau digital, kemudian penyiaran radio FM secara analog atau digital, dan juga penyiaran televisi secara analog atau digital. Lembaga penyiaran komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan. Radius siaran lembaga penyiaran komunitas dibatasi maksimum 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan ERP, yaitu Effective Radiated Power, dengan maksimum 50 watt. Sedangkan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas, pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI. Selanjutnya, permodalan lembaga penyiaran komunitas. Modal dari lembaga penyiaran komunitas ini didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 orang atau lebih, yang selanjutnya menjadi milik komunitas. Selanjutnya, untuk sumber dana, lembaga penyiaran komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, permodalan dari bantuan, yaitu lembaga penyiaran komunitas dilarang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing.